Oke, sebelum memulai video ini, kalian subscribe dulu guys. Kalian subscribe channel saya ini supaya channel ini berkembang dan kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya hitung ya, mulai dari 3, 2, 1, maka langsung tekan. Oke, sudah. Lanjut kita ke videonya. Mari. Oke, di kesempatan video kita kali ini, saya akan memberikan kepada kalian tutorial bagaimana caranya memasang parabola mini dengan cepat tanpa tambahan alat apapun. Jadi kalian-kalian yang bukan teknisi atau yang baru belajar juga bisa ya mengikuti cara ini. Kebetulan di kampung saya ini ada customer saya mau masang parabola mini, jadi sekalian aja saya buatkan videonya dengan tutorialnya. Dan kebetulan untuk customer saya ini dia beli secara online ya, jadi kita bisa melihat kalau kita beli secara online itu apa saja yang kita dapatkan. Oke, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke lokasinya. Lanjut. Shoo. Oke, kita sudah sampai di tempat. Ini kita cek dulu ya. Ini paketan dari pesan online ya. Kalau dilihat ini sedikit lebih kecil untuk piringannya ya dibanding yang sana ini. Tuh lihat di sana ada juga itu. Dibanding yang ini. Jadi ini sedikit lebih kecil. Oke, kita unboxing aja apa-apa yang didapat. Untuk pertama tentunya LNB-nya ya. Untuk parabola ini LNB Kuben ya khususnya. Ini bermerek Optus. Coba kita lihat di dalamnya ada kita lihat LNB-nya. Di sini kita lihat LNB-nya berwarna hijau ya. Oke, kita letakkan lagi dulu. Lalu di sini pastinya kabel ya. Dan di sini ada baut-bautnya. Terlihat. Sini untuk penyangga di sini ya. Nanti. Nah, ini ada tiangnya dan piringnya. Ini dia piring. Ini sedikit lebih kecil ya saya. Oke, mari kita pasang ya. Oke, langkah pertama kita pasang ini dulu ya untuk penyangga LNB nya dan apa namanya ini, bracket untuk pemasangan di piringannya. Oke, sesuai petunjuk ya, ini kan ada gambar panah nih, ini mengarah ke atas ya, seperti itu. Dan ini kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini kan ada lubang 2 ya, lubang 2 baut. Kita pasang seperti ini kita pasang bautnya. Dan kalian harus menyediakan kunci 10 ya. Kunci pas atau kunci ring boleh saja, yang penting ukurannya 10. Oke, kita masukkan bautnya yang agak panjangan segini, yang sedang ini. Sudah, langsung kita pasang ke piringannya ya.
Nih. Ingat ya, mengarah ke atas ya, sesuai untuk tanda panahnya ini. Jadi kita pasangkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, mengarah ke atas ini kapisnya. Oke. Lalu ini kita pasang baut yang kecil ya, yang seperti ini, seperti payung ini. Ini kita masukkannya dari bawah ya. Nah, seperti ini dari bawah. Ini kita pasang untuk yang dekat ini ya, seperti ini. Jadi yang ada sekatan seperti ini mengarah ke atas ya, mengarah ke atas seperti ini. Jangan ke bawah gini, nanti tidak bisa memasukkan untuk tiangnya ini. Oke, jelas ya. Jadi mengarah ke atas seperti ini. Lanjut kita pasang bautnya ya. Nah, sekarang saatnya kita pasang untuk penyangga LNB-nya. Oke, selesai. Ini kalian harus memperhatikan ya, untuk titik pemasangannya ya harus miring seperti ini. Lalu kita masukkan baut yang panjang ya, lalu kita kunci. Sekarang kita pasang LNB nya. Untuk pemasangan jangan terbalik seperti ini ya, tapi mengarah ke parabolanya seperti ini. Lalu untuk kabel LNB-nya ini mengarah ke bawah ya. Dan ini nanti kita buat frekuensinya di vertikal. Kalau kalian mau yang miring seperti ini, jadi kalian ubah nanti untuk frekuensinya itu horizontal, gitu ya. Jadi cukup jelas. Ini saya mau buat secara vertikal saja supaya kabelnya tidak terlilit ya, seperti itu. Lanjut kita pasang untuk penutupnya. Lanjut, di sini kalian harus mempunyai ini ya, penutup untuk LNB-nya supaya tidak terkena hujan dan panas, agar awet ya tentunya. Ini kalian potong, kalian belah dua seperti saya ini, lalu kalian belah lagi. Kalian belah seperti ini.
Ini untuk penutup itu bebas ya, yang penting dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, seperti inilah untuk pemasangannya. Oke, ini kita buatkan dulu untuk tempat kabel LNB nya. Jadi customer saya ini request untuk masangnya di atas, dikarenakan kalau pasang di bawah itu banyak kendala ya. Salah satunya itu pertama tiang yang mudah rapuh, kedua banyak juga anak-anak yang mengganggu ya pastinya, dan ketiga hewan-hewan peliharaan seperti ayam dan kucing. Jadi customer saya ini requestnya itu harus pasang di atas. Yang perlu harus diperhatikan, jikalau kalian ingin awet, jadi untuk pemakuan tiang ini harus mengenai rusuk-rusuk dari rumah ini ya. Jadi dia kuat dan tidak mudah goyang saat diterpa angin, dan tiangnya pun harus lurus ya, usahakan harus lurus. Jikalau kalian mempunyai waterpass, boleh kalian pakai untuk mengukur lurusnya. Jika tidak punya, pakai piling saja seperti saya ini. Lanjut, setelah pemasangan tiangnya, kita pasang untuk parabolanya. Di sini untuk arah parabolanya kita mengarah ke barat ya, karena kita memakai receiver Capvision, jadi kita harus mengarah ke barat. Nah, sebelum kita tracking, di sini kita harus memasang kabel LNB-nya ini ke receiver. Ingatnya, ini harus kalian pasang, jangan lupa sebelum kalian tracking. Lalu di sini kita standby-kan di frekuensinya. Kita tekan menu. Lalu di sini kita klik OK di pengaturan antena untuk memilih satelitnya. Di sini kita pakai satelit Miasat 3B ya, yang berarti Kuben Capvision Ku. Dan di frekuensi LNB nya ini yang universal 1. Ingat ya, yang universal 1. Lalu ini kita kembalikan jika sudah seperti ini, karena kita akan menambahkan untuk frekuensi yang terbaru. Lalu kita pilih di daftar TV ini ya, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk menambahkannya itu cukup mudah, kalian tinggal klik tombol berwarna hijau, dan di tampilan layarnya pun sudah ada instruksinya juga seperti ini. Ini kita klik ya, tombol berwarna hijau. Lalu di sini kita masukkan untuk frekuensi yang pertama itu 12563. Untuk polarisasinya kita buat V ya, atau vertikal, karena tadi sudah saya bilang dari awal video kita mengarah vertikal. Lalu di simbol rate-nya 31000. Seperti itu ya, ini untuk frekuensi pertama. Lanjut kita untuk frekuensi keduanya 12643, dan di polarisasinya ini kita buat V. Simbol rate-nya tetap 31000. Oke, jadi yang berubah itu hanya frekuensinya aja ya. Kalau untuk simbol rate dan polarisasinya ini kita tetap buat vertikal ya.
Dan di frekuensi ketiga 12683. Polarisasinya tetap V dan simbol rednya tetap 31000. Oke, ini kita klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini sudah bisa kita tracking ya ke atas. Sembari kita men-tracking sambil kita lihat di arah TV ini sampai dia berwarna biru dan hijau di kekuatan dan kualitas sinyalnya. Ingat ya, sampai berwarna biru dan hijau, itu menandakan sinyalnya normal. Oke, lanjut kita ke parabolanya. Ini kita tracking pelan-pelan ya, sembari kita melihat di tampilan TV-nya sampai berwarna biru dan hijau. Ini kita goyang ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah secara perlahan. Karena di sini kita tidak menggunakan alat ya, alat tracking, jadi kita secara manual saja. Untuk arahnya harus arah barat. Nah, ini kita goyang pelan-pelan. Kalau sudah dapat tinggal kita kunci. Nah, langsung ya, langsung dapat dan sinyalnya juga kuat. Begitu sudah dapat, langsung kita kunci ya, supaya tidak goyang lagi. Oke, jika sudah dapat seperti ini, kita tinggal memperkuat lagi. Kita geser sedikit demi sedikit. Jika dirasa sudah cukup, kita kembali ke tampilan TV-nya. Nah, ini dia. Untuk kekuatan dan kualitas sinyal sudah berwarna biru dan hijau ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan di sini untuk kualitasnya kita cukup kuat, yang kita dapatkan sampai 87 dan 88%. Ini sudah cukup normal ya untuk kekuatan sinyalnya. Dan harus kalian cek juga ya satu persatu dari ketiga frekuensi yang kita tambahkan tadi. Nah, ini dapat ya untuk ketiganya. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah seperti ini tinggal kita scan aja. Tinggal kita scan untuk mendapatkan siarannya. Langkah pertama kita hapus dulu ya siaran ini. Kita hapus dulu semua, kita reset. Lalu kita scan. Untuk scannya kita kembali ke daftar TV tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kita klik tombol OK di remote. Tombol OK itu untuk mencentang dari frekuensi yang kita tambahkan tadi. Nah, berhubung TV-nya ini tidak simetris, jadi saat kita klik OK tidak nampak ya, atau tidak kelihatan untuk centangnya. Jadi kita klik saja ketiga ini. Kalau sudah kalian centang, kalian klik OK. Lalu kalian cari tombol berwarna biru ini. Nah, tombol berwarna biru di remote. Lalu di tampilan ini langsung aja kalian klik OK cari. Dan kalian tunggu hingga 100%. Nanti secara otomatis akan dapat ya, seperti ini kelihatan di sebelah kiri ini. Secara otomatis akan dapat untuk siaran-siarannya. Kita tunggu sampai dengan selesai, sampai dengan 100%. Oke, ini sudah selesai ya, mendapatkan 82 siaran. Ini kita simpan, kita klik OK. Lalu kita cek siarannya. Dan dapat ya langsung, alhamdulillah. Langsung klik untuk siaran Bali TV. Lalu kita cek ya di GTV. Nah, ini juga dapat, alhamdulillah berhasil ya untuk pemasangan parabola mini kita kali ini.
Oke, cukup sampai sini saja video kita kali ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya, tentunya video-video bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan saja di kolom komentar. Kalian tulis saja, insya Allah bakal akan saya jawab sebisa dan semampu saya. Oke, saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.